Misah, Kelurahan Sukapura, dan mohon maaf saudara-saudara, abang-abang saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak dapat mengurangi rasa hormat serta rasa kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Muhammad Ihsan sebagai Sekjen Forkabi dan Sekjen Bamus Betawi. Yang saya hormati Pak Moderator Pak Piku Piriponto. Yang saya hormati struktur pengurusan ranting Forkabi Kelurahan Sukapura. Yang saya hormati MC dan yang saya hormati ada Pak RW 04 Pak Haji Najib. Makasih Pak Haji Najib. Ada yang saya hormati PKDM RW 05 ya? Oh, PKDM 05. Yang saya hormati dari perwakilan Kelapa Gading, dari perwakilan Semper Barat, ada alhamdulillah Pak Sekjen ada yang datang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati gue dan saya banggakan juga struktur kepengurusan ranting Forkabi Kelurahan Sukapura dan panitia yang sigap sehari Bang Sekjen nih. Saya kasih tugas sehari, selesai enggak? Dipimpin oleh Ketua dan Bang Romli dan Aprijal. Banyak, ada berapa panitia, ada Mulyana, Bendahara, alhamdulillah dites Bang Sekjen. Sehari selesai enggak mereka kerja nih? Alhamdulillah sekarang terlaksana di sini. Sengaja saya acara dari kantor ini ada sosialisasi peraturan daerah, namanya kami sebagai anggota DPRD DKI ikut mensosialisasi peraturan daerah yang telah diterbitkan oleh Pemda dan DPRD DKI. Hari ini sosialisasi peraturan daerah tentang pelestarian budaya Betawi. Saya kira cocok ya Bang ya, di Forkabi. Mudah-mudahan ini nanti ada dari beliau sebagai narasumber juga Pak Sekjen Pak Haji Muhammad Ihsan, beliau sebagai narasumber, sekaligus juga memang beliau Sekjen Forkabi, sekaligus juga beliau Sekjennya Bamus. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya tentang kebudayaan Betawi itu yang bagaimana. Beliau akan menjelaskan itu nanti dipimpin dengan Pak Moderator, teman-teman di Ketua Daerah Sukapura. Mudah-mudahan nanti menjadi menambah wawasan kita tentang pelestarian budaya Betawi, walaupun kita orang Betawi kadang-kadang suka lupa apaan itu adat budaya kita Betawi. Saking banyaknya jadi lupa ya Bang ya. Gitu. Akhirnya nanti akan diingatkan lagi dengan Pak Sekjen. Mudah-mudahan teman-teman semua, abang-abang kita yang ada di Sukapura ini paham, tambah wawasan juga untuk pelestarian kita kebudayaan Betawi. Nanti bertanya-tanya dengan beliau. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dipimpin oleh Pak Moderator. Saya serahkan. Bunda sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mewakili daerah pemilihan Cikoding dan Kepulauan Seribu diberikan tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah bersama DPRD untuk mensosialisasikan lagi peraturan daerah. Nanti dipilih oleh Ibunda peraturan daerah apa yang perlu disampaikan. Tapi yang bulan ini ada 4 kegiatan sosialisasi peraturan daerah. Anggota Dewan, Pok saya, Pak Neneng, dan beneran saya juga di partai yang sama. Nah, tadi saya lupa pakai jaket infonya acara Forkabi, jadi saya harus buka dulu. Karena ini sekarang saya sebagai sekjen. Nah, perlu diketahui bahwa Forkabi ini isinya banyak. Ada dari Demokrat, ada dari juga Gerindra ya Bang Doni, ada Golkar, ada juga P3. Jadi orang Betawi harus banyak main di banyak partai agar nanti di DPRD isinya kita semua. Jangan kita alergi sama partai. Kalau kita alergi sama partai, nanti kita nggak ada di sana. Karena kendaraan pilar demokrasi adalah partai politik. Jadi jangan ada nanti Forkabi di politis yang bukan. Silahkan personalnya itu aktif di partai politik manapun. Kita tidak marah, yang penting jangan Partai Komunis Indonesia.
Ya, jadi itu yang paling penting. Nah, Bang Narawi juga sebagai ketum, sebagai ketua mahkamah partai di Partai Demokrat juga sama. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ada Ibu gak nih? Di belakang. Berikan ya. Saya akan sedikit mengupas tentang Perda 4 tentang pelestarian budaya Betawi. Perda ini di 2015 diundangkan. Ketika itu zamannya Pak Sony, ya, malah Pak Sony, tapi digagas sama Pak Ahok ketika itu. Tapi perlu diketahui bahwa perda ini di Bamus Betawi sudah dibahas mungkin dari awal berdiri Bamus kita sudah bahas perda ini. Kalau di Bali perda tentang adatnya itu udah 50 tahunan. Kalau 2015 baru 5 tahun kurang. Kalau kita tidak memperkuat budaya kita akan habis. Dan yang perlu diketahui juga bahwa budaya Betawi adalah budaya bersandingkan agama. Walaupun ya, ada budaya Betawi yang cenderung agak ke Tionghoa. Misal contoh, kalau kita ke Tangerang, kita masih temukan cokek. Cokek itu sesuatu akulturasi budaya dan dinyatakan sebagai budaya Betawi yang kalau kita mau jujur itu agak vulgar karena diambil sama kayak jaipong, ya kan? Apakah Islami? Tidak, tapi itu budaya, tidak bisa kita nafikan itu sebuah unsur budaya Betawi. Tapi budaya Betawi hampir seluruhnya bersandingkan Islam. Marawis, Malang Pintu, hampir semua termasuk pengantin-pengantin Betawi. Walaupun pengantin Betawi ada cara pakaiannya diilhami pakaian-pakaian Tionghoa. Ya, contoh, ya, tarian yang ada di masyarakat Betawi dari Nandak Ganjang, Nyai Ronggeng segala macam. Coba lihat bajunya. Adakah bajunya kayak tari Jawa yang kalem-kalem, misalnya coklat? Nggak ada. Pasti yang norak-norak tuh, hijau, merah, kuning. Tapi itulah budaya kita. Ya, makanya kalau kita orang Cina sengke-sengke, saya pikir juga nggak tepat. Sebab dia jangan-jangan ada yang kita juga di sana. Mana engkau tadi ada di sini? DPRD Pak Sekjen dan Bapak semua, Bapak. Saya mau nanya nih masalah ondel-ondel. Ya. Sebenarnya yang enak itu bukan abang doang yang enak, saya juga enak. Iya. Malah kita ini bergabung di Laskar Betawi sempat membahas masalah ondel-ondel. Katanya kan perda udah, dari bang ya. Katanya nih, cuma yang jadi permasalahan yang menentukan itu siapa? Gitu. Ya. Kalau hanya ormas yang turun tangan, ujung-ujungnya ada pada ribut. Iya, kalau menurut saya sini yang tidak terlepas campur tangan pemerintah. Kalau masalah ondel-ondel yang ada di jalan ini, terus terang aja bang, enak bang. Ya. Ini kayak kita di sini orang Sukapura, kalau kita kondangan, terus yang punya hajat ini ada ondel-ondel di depan, nggak orang-orang bisa dibawa kondangan ondel-ondelnya. Bener nggak? Nah sekarang ini buat ngamen. Mana orang yang buta-buta banget, mari juga ada, dia lari. Ini kalau kita hitungin ini di jalan di Percakuk ada kali 100 kali lewat, 100 kali lewat. Kadang-kadang berkata-kata, jangan lagi ajak. Kita lagi ngaji nih, lewat mengajak ngaji di jalan kan ya. Kita lagi ngaji baru kita baca, kemudian lewat terus banget. Nah, ini gimana solusinya wajib, gitu kan? Kalau memang mana kan waktu jelas tapi kan mau diserahkan oleh ormas. Kalau menurut saya, kalau diserahkan sama ormas itu bakal ribut dar. Ampol. Ya kan, tadi kan aku bilang aku udah sampai buta, udah masih ribut. Satu ribut kedua, ini masalah usaha bang. Sebenarnya memang kita ini orang Betawi jarang jadi pabrik, kebanyakan orang dagang bang. Sampai ada begini, orang-orang tua kita dulu namain anak nama orang Jawa. Alasannya apa? Biar gampang mau ngejar, bener? Bener nggak begitu? Iya, saudara saya ada yang begitu.
Ya kayak Sugeng namanya Sugianto. Orang yang nggak tahu kan sangkanya orang Jawa. Alasannya apa? Begitu alasannya. Apa lu bilang orang Jawa, kalau orang tuanya dia supaya gampang nyari kerja. Kalau masalah usaha bang, orang Betawi khususnya orang Jakarta jangan kita jalan bang. Udah ngerti. Ini masalahnya nggak ada yang dukung. Kayak contoh, ini tanah kosong. Yang punya itu hanya Ibu Sri Sidun, masih kerabat saya. Saya udah ngadu sama dia sama Kusnul. Apa kalau saya ngomong gini aja udah jadi Betawi. Saya ngantuk Kusnul, itu tempat gue mau sewa. Ntar gue mau bikin kios-kios kuliner Betawi di situ adanya nanti. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki ekonomi warga sekitar. Mana? Udah 2 tahun. Kabarnya apa ada? Ada kabarnya? Ada kabarnya. Bisa baca anjing. Bukan kita bukan bang. Karena apa? Kita di sini tidak ada yang dukung. Yang kaya-kaya, yang susah-susah. Benar gitu? Nah, kalau masalah ya kalau masalah usaha bang, kita cuma dagang. Saya cuma dagang. Semuanya tentang usaha. Anak Betawi nggak ada yang malas. Makanya saya kalau ada yang bilang anak Betawi malas dan anak Betawi apa namanya Betawi wilayah salah. Saya contohnya setengah dunia sudah injak. Saya Betawi asli. Setengah dunia saya sudah injak. Usaha aman aja. Jadi kalau masalah tadi abang mengajarkan untuk usaha, itu usaha cuman kurang support dari penggede-penggede yang ada di Sukapura. Ya. Yang mewakili DPD. Berkenaan dengan Perda Nomor 4, saya minta arahan dari Raja Nenek. Kita sudah beberapa kali memberikan arahan tentang Perda Nomor 4. Kira-kira langkah apa yang bisa diambil oleh organisasi Betawi untuk bisa mengambil peranan Perda Nomor 4 ini, Pak? Karena yang saya tahu kalau belakang apa semacam gedung itu hotel ini kan wajib, Pak. Berarti punya ornamen Betawi. Kalau bisa ya kita ini ornamen juga belum tahu langkahnya gimana. Kita ini kawan-kawan organisasi bisa membuat apa gitu yang berkenaan dengan ornamen Betawi apa. Saat di sini COVID, Satpol PP fokus di penanganan COVID. Memang mungkin kalau COVID sudah normal, ya mungkin kita fokus tetap leading sektornya aparat negara. Kita hanya membackup Laskar, Ormas, kita hanya membackup. Kalau kita juga turun, dalam undang-undang itu nggak boleh. Yang boleh adalah aparat terkait. Tetapi, ya ini saya tekan terus, Pak. Malah Pak Satpol PP kebenaran juga masih kawan, saya bisa WA, ya. Itu, ya Bang ini COVID sih Bang. Kalau Bang COVID mungkin kita akan kayak kemarin waktu dulu ketika topeng monyet kan cepat hilang. Ya nggak? Dulu kan topeng monyet banyak banget hilang. Nah karena apa? Memang pemerintah fokus. Nah saat ini Bang, ini Bu Neneng nih, kalau ditanya sekarang jadi anggota DPD ngejerit. Karena apa? Duitnya itu udah dipakai urusan COVID. Jadi memang negara kita ini lagi ngurusin itu. Makanya kita tetap ya, kita menjaga protokol kesehatan ya, jangan kita bandel lah terkait ini. Setelah ini insya Allah Bang, kita akan bikin nanti mungkin pergubnya terkait itu. Siapa orang-orangnya nanti kita akan susun. Ya, yang pasti aparat negara dulu ya. TNI, Polri, Satpol PP, baru kita. Dan itu masif. Dan abang harus tahu ketika kita bicara sebuah aturan, penegakan aturan, ujung-ujungnya kan pasti keberpihakan anggaran dalam penerapan itu. Nah ini memang saat ini kita semua lagi fokus di COVID. Nah kedua, saya ngomong orang Betawi yang rada kurang usaha, saya menarik abang ngomong. Setahu saya orang di Jakarta Barat, orang Roblong. Orang Roblong paling kalau usaha sekitar kembang, nanam anggrek, sampai landscape. Kalau yang lain-lainnya diambil sama orang lain. Saya bicara begitu, bagus kalau orang Sukapura punya jiwa bisnis, ya. Tapi yang saya ingin tanyakan gini, hampir seluruh bisnis kita paling yang kakek jauh urusan warung. Maksud saya apa? Yang tadi kan saya bilang kaitannya dengan kuliner. Karena memang makanan kita lebih enak. Kan kita juga jarang. Yang ada mungkin pagi juga kadang-kadang ya nasi
si Uduk yang kayak gitu cuma buka ini, dan kadang-kadang juga pikiran dagang banyak kali kita orang belajar, besok kagak, tapi masih ada. Saya paham orang Betawi kan memang begitu. Karena apa? Orang Betawi selalu berpikir agamis. Urusan rezeki, urusan Allah, kita udah dikasih segini, alhamdulillah. Gitu. Nah, maksud saya ke depan, ayo jiwa entrepreneur kita bangkitkan lagi. Bagus kalau Sukabira memang udah begitu, ya. Saya bicara secara general semuanya dah ya. Karena begini, ke depan yang bisa setting apapun itu UMKM. Kalau lihat undang-undang Omnibus Law besok, yang namanya perjanjian kontrak itu akan berlangsung. Bisa dibayangin kita kalau jadi karyawan, ya, jangankan mau kuliahin anak, ya, jangankan mau pilih dua, agak bakalan bisa, ya, apalagi nyokolin anak yang gede-gede. Tapi kalau bisnis kita jual nasi uduk, ya, enak, orang ngantri, S2 bisa kita kuliahin anak. Nah, makanya pola ini kita rubah. Nah, kenapa kalau kami fokus di entrepreneur dan keagamaan itu? Kalau kita lihat undang-undang ini, kalau kita jadi karyawan selama jadi karyawan kontrak, mudah-mudahan sih memang diganti perpu ya. Jadi gitu Bang ya. Yang kedua Bang Farudin, ini perda 2015, sekarang udah 2020, turunannya belum ada. Anggota Dewan paham. Sebenarnya kalau ada tadi saya bilang muatan lokal. Ya, itu berarti guru silat yang ada di Sanggar bisa ngajar di SD, SMP, SMA, dan dia bisa jadi pegawai honorer sekolah. Tapi kan dinas Medan kan nggak ke situ. Tapi memang kalau sekarang saya maklum lah lagi ngurus obat COVID lah, kalau istilah Ridwan Saidi. Misal contoh, ya, ondel-ondel kecil, itu UMKM kalau membina kan bisa kita jual di hotel. Jadi kalau kita masuk hotel bintang 4, welcome drinknya bir betok, ya. Souvenirnya ondel-ondel. Kalau kita keluar negeri gitu, ya kan? Nah, ini kita sebenarnya lagi nunggu. Nah, cuma memang, ya, terkait aplikasinya itu memang ujung-ujungnya adalah instansi terkait, ya, dinas terkait harus BKKB. Nah, ini yang belum. Tetapi maksud saya begini, kalau perdanya ada, tapi kalau sekarang memang kita maklum lah ya, nama lagi COVID. Next di depan, tinggal kita deketin UMKM, kita deketin Dewan. Saya berharap sih Partai Demokrat yang ada Bu Neneng, ya, bisa mengimplementasikan perda 4 sehingga bisa menjadi bagian yang bisa menguntungkan kader-kader Betawi, gitu, ya, buat usaha masal, ya, minum khamar atau minum keras, pakai narkoba, apalagi bawa cewek yang kelihatannya dari fisiknya aja udah cewek kagak bener, malu, ya. Jadi dipakai lah perpu itu kebaikan, ya. Kemudian saya minta juga Bu Neneng sebagai anggota DPRD bimbing terus Bu Neneng, karena Bu Neneng juga wakil ketua di DPRD kami, ya, bimbing terus ini, ya, struktur organisasi di Sukabura. Bang Farudin juga sebagai sekretaris di DPD Jakarta Utara, ya, bimbing terus. Saya bangga melihat posko ranting seperti ini. Mudah-mudahan posko ini menjadi contoh, bahkan di DPRD lain dalam membuat sekretariatan yang representatif, ya. Ayo kita sama-sama, ya, niatkan bahwa keberadaan posko ini untuk bermanfaat untuk Forkapim, bermanfaat untuk masyarakat, dan bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan, biasanya posko itu suka menjadi simbol perlawanan ketika bentrok. Saya berharap jangan sekali-sekali kita menjadikan posko untuk misalnya kumpul untuk bentrok, jangan. Tapi kumpul untuk musyawarah ketika ada masalah antar ormas, ya. Tolong, ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Muhammad Ihsan, Sekjen DP Forkapim, dengan ini membuka atau meresmikan posko DPRD Forkapim Sukabura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.